Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang perangkat input, proses, output, dan penyimpanan komputer. Yang pertama ada perangkat keras masukan atau input. Perangkat input adalah perangkat keras komputer yang berguna untuk memberikan masukan data atau perintah dari luar komputer untuk digunakan dalam pemrosesan pada komputer. Apa saja perangkat keras masukan? Mari kita lihat. Yang pertama ada keyboard. Keyboard merupakan perangkat keras inputan yang paling umum dan selalu Anda jumpai pada komputer. Fungsi keyboard sendiri adalah untuk memberi masukan berupa huruf, angka, simbol, atau tombol fungsi lainnya yang bertujuan khusus seperti delete, shift, caps lock, dan masih banyak lagi. Yang berikut di sini ada mouse. Mouse atau tetikus adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai pointer atau petunjuk dalam pengoperasian komputer. Kemudian ada touchpad. Touchpad ini biasanya sudah termasuk ada dalam perangkat notebook atau laptop. Memiliki fungsi sama seperti halnya mouse, yaitu sebagai pointer atau penunjuk untuk mengoperasikan komputer. Perbedaannya, pointer ini menggunakan sistem sentuhan jari secara langsung. Kemudian di sini ada like pen. Like pen memungkinkan Anda menggerakkan kursor ataupun menggambar dengan cara menggambarkannya secara langsung di layar. Like pen ini bekerja dengan cara menangkap cahaya dan perubahan piksel pada layar terdekat pada saat disentuhkan pada layar sehingga dapat mengirim sinyal inputan ke komputer. Like pen ini memiliki sensitivitas yang cukup baik pada masanya, namun hanya dapat digunakan pada layar monitor bertipe CRT yang sekarang ini sudah mulai ditinggalkan. Kemudian di sini ada gamepad atau joystick. Gamepad atau joystick ini biasa digunakan untuk alat saat bermain game di PlayStation. Alat ini juga dapat digunakan pada komputer dan memiliki fungsi yang sama untuk mempermudah Anda dalam bermain dan mengontrol dalam game yang ada di komputer. Karena memang memiliki tombol-tombol khusus yang dimengerti kalangan gamer dan juga analog yang mempermudah pergerakan dalam game. Kemudian ada barcode scanner. Sesuai dengan namanya, barcode scanner. Alat ini berfungsi untuk men-scan atau membaca barcode yang ada pada produk-produk makanan, minuman, elektronik, dan masih banyak lagi yang nantinya hasil scan untuk memberikan inputan ke komputer sehingga komputer dapat mengidentifikasi produk tersebut. Alat ini biasa digunakan di kasir swalayan atau supermarket. Kemudian di sini ada scanner. Scanner. Alat ini memiliki sistem kerja yang hampir sama seperti mesin fotokopi, yang mana kalau mesin fotokopi dokumen di-scan akan ditampilkan dalam bentuk fisik berupa kertas atau hasil fotokopi. Sedangkan scanner hanya untuk bentuk soft copy yang tampil di layar monitor Anda. Alat ini digunakan untuk memindai file-file dokumen Anda yang berbentuk fisik seperti kertas untuk diinputkan ke komputer dalam bentuk file komputer. Sekarang ini, alat scanner ini sering menjadi satu kesatuan dengan alat peripheral komputer lain, yaitu printer. Kemudian di sini ada webcam. Webcam adalah perangkat inputan berupa kamera yang berfungsi menangkap gambar maupun video ke dalam sebuah komputer. Sekarang, webcam sering digunakan untuk video call atau teleconference. Untuk sebuah laptop atau notebook, biasanya sudah ada webcam bawaan yang tertanam dalam laptop, jadi tidak perlu menambahkan alat ini. Kemudian di sini ada mikrofon. Mikrofon. Alat ini sering digunakan di komputer agar bisa menangkap atau menginputkan sebuah suara ke dalam komputer. Jadi dengan mikrofon ini, Anda bisa merekam suara Anda untuk disimpan di komputer. Kemudian di sini ada pen tablet atau grafik tablet. Alat ini memiliki fungsi dan bentuk hampir mirip dengan like pen.
Sama-sama kita bisa menggerakkan kursor di komputer seperti menggunakan sebuah pen, jadi dapat mempermudah kebutuhan menggambar. Bedanya, di pen tablet ini adalah kita menggunakan landasan untuk menggambar disebut tab, bukan di layar monitor seperti halnya laptop pen. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu perangkat keras pemroses. Perangkat pemroses adalah perangkat komputer yang bertugas menjalankan instruksi perintah atau mengolah data yang diberikan dari perangkat masukan agar menjadi sebuah hasil berupa informasi yang ditampilkan di perangkat output. Yang pertama di sini ada CPU atau prosesor. CPU atau Central Processing Unit adalah otak atau inti dari sebuah komputer. Di dalam CPU ini melaksanakan tugas seperti melaksanakan perintah dan mengolah data dari perangkat lunak. Banyak orang salah mengartikan CPU ini sebagai box hitam komputer. CPU sendiri merupakan komponen internal komputer yang berbentuk kotak persegi kecil berbahan logam dengan beberapa konektor logam pada bagian bawaan yang ditaruh di dalam soketnya di motherboard. CPU terdiri dari 3 komponen utama di dalamnya sebagai berikut. Yang pertama, unit control. Unit control sesuai namanya merupakan bagian dari CPU yang bertugas mengatur jalannya program. Yang kedua, arithmetic atau logic unit, ALU. ALU dalam CPU bertugas untuk melakukan operasi aritmatika seperti penambahan, pengurangan, bagian, perkalian, dan lain-lain. Dan juga operasi logika seperti AND, NOT, OR, XOR, dan lain-lain. Jadi, ALU memiliki tugas sama melakukan operasi aritmatika dan logika sesuai instruksi program. Yang ketiga ada register. Register adalah penyimpanan berukuran kecil dalam CPU yang bertugas menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Yang ketiga di sini ada motherboard. Motherboard atau mainboard adalah sebuah papan induk tempat semua hardware komputer dihubungkan. Motherboard ini merupakan pengendali atau pengontrol dari semua perangkat komputer agar dapat berkomunikasi dengan semua perangkat di dalam sistem. Motherboard ini adalah komponen utama dari sebuah komputer. Nah, ini merupakan gambar dan bagian-bagian dari motherboard yang ditandai dengan angka. Selanjutnya, mari kita lihat keterangan pada angka-angka tersebut. Yang pertama di sini ada soket prosesor, tempat terpasangnya prosesor atau CPU yang sering disebut dengan otak dari komputer. Yang kedua di sini ada soket RAM atau slot memori untuk menempatkan RAM atau memasang RAM. Yang ketiga sini ada bridge. Yang di sini NOT bridge, sebutan bagi komponen utama yang mengatur lalu lintas data antara prosesor dengan sistem memori dan saluran utama motherboard. Yang keempat di sini ada South bridge, sebutan bagi komponen membantu North bridge. Yang kelima sini ada PCI Express x16 untuk menempatkan kartu grafik atau VGA card agar dapat menghasilkan output yang berkualitas. Yang keenam di sini ada PCI x1 untuk menempatkan aksesoris seperti adapter nirkabel, TV tuner, dan sebagainya. Berikut yang ketujuh sini ada slot AGP untuk menempatkan kartu grafik atau VGA card yang berjenis AGP. Yang kedelapan ada slot PCI, slot ekspansi di mana berbagai kartu plug-in dapat dipasang. Beberapa kartu ekspansi seperti modem, kartu jaringan, dan lain-lain. Kesembilan di sini ada BIOS, memori permanen, tempat tersimpannya data, penanggalan serta pengaturan dari komponen komputer. Yang ke-10 sini ada CMOS baterai untuk mempertahankan memori dari chip CMOS yang berisi hal-hal seperti tanggal, waktu, jenis perangkat keras, dan pengaturan lainnya khusus untuk komputer.
Yang ke-11 di sini ada port SATA, merupakan antarmuka untuk media penyimpanan generasi terbaru. Digunakan untuk menghubungkan hard disk dengan sistem komputer. Yang ke-12 di sini ada port ID, merupakan antarmuka media penyimpanan sebelum generasi SATA. Ke-13 di sini ada port floppy disk, untuk menghubungkan media removable atau media penyimpanan yang bisa dicopot, yaitu disket atau floppy disk. Yang ke-14 di sini ada port power atau ATX power, untuk menghubungkan konektor power dari power supply dengan motherboard. Yang ke-15 di sini ada back panel, yaitu kumpulan port yang biasa diletakkan di belakang casing atau wadah komputer PC. Yang ke-16 di sini ada port PS atau dua mouse, untuk menghubungkan mouse dengan komputer atau PC. Yang ke-17 di sini ada port PS atau dua keyboard, untuk memasang keyboard. Yang ke-18 di sini ada port paralel, untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan lebar data 8 bit. Biasanya digunakan untuk memasang printer sebelum generasi USB. Yang ke-19 di sini ada port serial, untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan mode transfer data serial, namun sekarang jarang digunakan. Yang ke-20 di sini ada port SPDIF, untuk menghubungkan komputer dengan peripheral audio seperti home T3. Yang ke-21 di sini ada port FireWire, untuk menghubungkan peralatan eksternal kecepatan tinggi seperti audio capture atau streaming video. Yang ke-12 di sini ada port RJ45, untuk menghubungkan komputer dengan jaringan LAN. Yang ke-23 di sini ada port USB, untuk antarmuka dengan peripheral atau peralatan eksternal generasi baru dengan tekan port paralel dan port serial. Yang ke-24 di sini ada port audio, untuk menghubungkan komputer dengan sistem audio seperti speaker, mikrofon, line in, dan line out. Berikut di sini ada GPU atau Graphic Processing Unit. GPU adalah chip logika yang bertugas khusus untuk menjalankan fungsi tampilan pada komputer. GPU bertugas secara khusus untuk merender gambar, animasi, dan video untuk komputer. Untuk mendapat kemampuan pengolahan grafis yang lebih, Anda perlu menambahkan grafis card tambahan. Yang berikut di sini ada power supply. Power supply, alat ini bertugas memasok aliran listrik ke komponen hardware komputer sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Power supply menerima aliran listrik dari stop kontak dan mengubah aliran listrik AC arus bolak-balik ke DC searah sesuai yang dibutuhkan komputer. Yang berikut di sini ada CD atau DVD room. CD atau DVD room ini adalah alat untuk yang digunakan agar komputer dapat membaca dan menulis CD ataupun DVD. Yang berikut, yang ketiga yang akan kita bahas adalah perangkat keras keluaran. Perangkat output adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan komputer. Yang pertama di sini ada monitor. Monitor atau tampilan yang digunakan untuk menampilkan visual dari komputer. Berdasarkan jenis teknologi panel layarnya, monitor dibedakan menjadi 3 untuk saat ini, yaitu CRT atau quad-code, RayTube atau monitor tabung. Yang kedua ada LCD atau liquid crystal display. Yang ketiga ada LED atau light emitting diode atau pengembangan dari LCD.
Yang berikut ada printer. Printer adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk mentransfer teks ataupun gambar dari komputer ke dalam bentuk kertas. Yang berikut di sini ada speaker. Speaker adalah alat untuk menghasilkan keluaran suara dari komputer agar kita dapat mendengarkannya. Kemudian di sini ada proyektor. Proyektor mempunyai fungsi hampir sama seperti monitor, yaitu untuk menampilkan tampilan dari komputer. Perbedaannya, proyektor ini menggunakan pancaran sinar cahaya untuk memproyeksi tampilan pada sebuah permukaan. Proyektor ini biasa digunakan untuk kebutuhan presentasi, menonton video, dan hal lainnya yang membutuhkan tampilan layar yang besar untuk menonton yang lebih banyak. Yang ada plotter. Plotter adalah perangkat keras yang mempunyai fungsi hampir sama seperti printer, yaitu untuk mencetak dokumen ataupun gambar pada komputer ke bentuk kertas. Perbedaannya, plot ini digunakan untuk mencetak untuk ukuran yang lebih besar yang tidak mampu dijangkau oleh printer biasa. Yang berikut yang akan kita bahas adalah perangkat keras penyimpan atau penyimpanan. Sesuai dengan namanya, perangkat keras penyimpan, perangkat keras ini berfungsi untuk menyimpan data-data yang ada pada komputer agar bisa diakses sewaktu-waktu. Berdasarkan tipe jenis penyimpanan, perangkat keras penyimpanan dibedakan menjadi dua tipe, yaitu yang pertama, volatile memory. Penyimpanan volatile atau penyimpanan sementara adalah yang artinya penyimpanan hanya bertahan ketika dayanya aktif atau komputer dalam keadaan aktif dan akan hilang ketika mati atau kehilangan daya. Yang kedua, yang pertama di sini ada RAM. RAM, kependekan dari Random Access Memory, merupakan memori penyimpanan data sementara ketika komputer berjalan. Fungsi seperti sistem operasi dan program aplikasi data yang digunakan. Alat ini disimpan sementara di RAM agar dapat diakses dengan cepat oleh prosesor. RAM memiliki kecepatan baca yang sangat cepat, sejauh lebih cepat dari HDD atau bahkan SSD. Maka dari itu, RAM adalah memori utama dalam sebuah komputer. RAM ini bersifat volatile, yang artinya hanya menyimpan sementara. Ketika komputer mati, maka akan hilang data yang diproses. Yang kedua, ada non-volatile memory. Kebalik dari volatile, non-volatile memory artinya penyimpanan dapat bertahan walaupun dayanya dimatikan. Di sini ada hard disk. Hard disk di sini berfungsi sebagai penyimpanan utama file sistem operasi, program aplikasi, dan juga data-data file pribadi Anda, seperti dokumen, lagu, foto, video, dan lain-lain. Hard disk merupakan perangkat penyimpan non-volatile atau permanen yang umum digunakan untuk menyimpan dalam sebuah komputer. Hal ini dikarenakan hard disk mempunyai keunggulan dalam segi harganya yang murah dan juga kapasitas penyimpanan yang besar. Namun, masih mempunyai kekurangan dalam segi kecepatan baca atau tulis dan juga daya tahannya terhadap kerusakan. Yang berikut di sini ada solid state drive atau SSD. SSD adalah memori penyimpanan permanen atau non-volatile, sama seperti halnya hard disk. Perbedaan
Perbedaannya, jika hard disk menggunakan sistem kerja piringan magnetik yang rawan rusak jika terjadi goncangan atau mati listrik ketika komputer sedang digunakan. SSD ini menggunakan penyimpanan berbasis flash, yang mana datanya disimpan dalam sel memori pada chip, sehingga SSD ini memiliki banyak keunggulan dibanding HDD, yakni 1. Memiliki kecepatan baca atau tulis yang jauh lebih cepat dibandingkan HDD. Yang kedua, tidak mengeluarkan bunyi atau bising ketika beroperasi karena tidak adanya komponen yang bergerak seperti piringan magnetik pada HDD. Yang ketiga, memiliki latensi atau penundaan baca yang rendah, sehingga proses startup atau menyalakan komputer berlangsung cepat dan juga waktu pencarian datanya cepat. Yang keempat, tahan terhadap guncangan dan juga getaran karena tidak seperti HDD yang menggunakan sistem seperti piringan hitam, yang mana jika terjadi goncangan akan membuat hard disk luka, atau baret yang membuat kerusakan terhadap hard disk. Yang kelima, SSD memiliki ukuran yang lebih ramping dan juga berat yang lebih ringan dibandingkan HDD. Di sini ada flash disk. Flash disk merupakan memori penyimpanan eksternal yang berukuran kecil yang menggunakan port USB untuk menghubungkannya. Flash disk sering kita gunakan untuk menyimpan tugas sekolah atau pekerjaan untuk disimpan atau sekedar di-print di rental. Simpel, mudah dibawa dan digunakan. Kemudian ada CD atau DVD. CD atau DVD adalah media penyimpanan berbentuk piringan yang menggunakan sistem optik. CD atau DVD memiliki bentuk sama saja. DVD ini merupakan peningkatan dari CD yang memiliki kapasitas dan kecepatan baca tulis yang cepat. Kemudian, yang kedua yang akan kita bahas di sini adalah perbedaan antara Core i3, i5, dan i7. Komputer menjadi lebih kecil tetapi jauh lebih cepat dengan adanya komputasi berkembang. Salah satu bagian terpenting dari semua perangkat ini adalah prosesor. Seperti yang dikatakan beberapa orang, otak komputer adalah tempat input, diproses dan keluar segala sesuatu yang terjadi di komputer. Diproses sana. Intel adalah satu perusahaan prosesor terbesar dan masih yang paling populer. Yang pertama di sini ada Intel Core i3. Saat ini ada 2 core pada semua prosesor inti i3. Ini adalah prosesor yang didasarkan pada laptop paling ramah anggaran. Ini memiliki teknologi Intel Hyper-Threading yang memungkinkan untuk kinerja yang lebih efisien dan multisektoral. Prosesor ini ditunjukkan untuk pengguna biasa yang tidak menggunakan program yang banyak, menuntut atau kaya sumber daya. Yang kedua di sini ada Intel Core i5. Prosesor multi-core i5 adalah quad-core yang meskipun hanya 2 yang merupakan inti, 4 core memungkinkan Anda untuk melakukan lebih banyak pekerjaan atau program pada saat yang bersamaan. Prosesor ini dapat digunakan untuk menjalankan program yang membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada yang diproses oleh Core i3. Inti dari i5 adalah teknologi Intel Turbo Boost yang memungkinkan Anda untuk mempercepat waktu penggunaan program intensif. Mesin Core i5 ini lebih mahal dari mesin Core i3. Yang berikut ada Intel Core i7. Prosesor core ini memiliki 4 core dan memungkinkan untuk membuat 4 core virtual lebih banyak. Prosesor i7 mendukung
hyper-threading, dan turbo boost. Jadi Anda akan menikmati semuanya. Prosesor ini dapat menggunakan program intensitas tinggi yang tidak dapat dilakukan proses sebelumnya. Prosesor ini digunakan oleh para profesional yang membutuhkan banyak kekuatan pemrosesan seperti gamer, desain 3D, dan masih banyak lagi.